SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi raih juara 1 Lomba Debat Pendidikan se-Jabodetabek. Prestasi membanggakan kembali diraih oleh SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi. Tim debat sekolah ini berhasil menyabet juara 1 dalam Lomba Debat Pendidikan se-Jabodetabek yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Bekasi pada tanggal 1 Juli 2024. Lomba debat ini diikuti oleh 10 tim dari berbagai sekolah di Jabodetabek. Tim SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi yang terdiri dari Anandita, Alta Farezi, dan Nailah berhasil mengalahkan tim-tim kuat lainnya dan keluar sebagai juara. Tema debat dalam lomba ini adalah tentang kurikulum merdeka dan teknologi. Para peserta debat diharuskan untuk berargumen dan memaparkan pendapat mereka tentang bagaimana kurikulum merdeka dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan teknologi. Ponijan MPD, Kepala SMAS Islam PB Sudirman II Bekasi, mengungkapkan rasa bangga dan salut atas prestasi yang diraih oleh tim debat sekolahnya dalam lomba debat tingkat Jabodetabek ini. Secara seimbang, tidak boleh ada yang lebih dan tidak boleh ada yang kurang. Kemudian yang kedua, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa game dari ini juga meningkatkan keterampilan kognitif dan juga problem solving. Misalnya ada game RPG dan juga teka-teki, kan ini butuh strategi dan pemecahan masalah. Bagaimana seorang pemain itu memecahkan masalahnya, dan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sekolah. Bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang ada dari soal-soal dan juga dari permasalahan sehari-hari. Ada contoh nyatanya, seorang siswa dari SMA di Jogja tahun 2022 berhasil menjuarai Olimpiade Matematika. Ia mengakui karena game edukasi matematika yang sering ia mainkan. Kemudian yang kedua, yaitu game daring. Yang ketiga, game daring ini meningkatkan adanya kreativitas dan imajinasi. Kita lihat, misalnya game-game viral itu ada Roblox dan juga Minecraft. Roblox dan juga Minecraft ini kan mendasari pembuatan secara imajinatif dan juga inovasi. Pemainnya itu dituntut untuk membuat sesuatu, dan ini juga sesuai loh dengan salah satu tujuan dari kurikulum merdeka, yaitu untuk meningkatkan inovasi dan inovatif. Kemudian kita dapat mengadaptasi cara kita membuat sesuatu, kreativitas kita dan imajinasi kita di dalam pembelajaran kehidupan sehari-hari. Contoh nyatanya juga ada remaja di Surabaya yang memenangkan lomba cerpen. Ia juga mengakui karena dia terinspirasi dari cerita cerpen, dari game cerpen yang pernah ia mainkan. Kemudian yang ketiga, yaitu game daring ini bisa menambahkan adanya keterampilan teknologi dan juga literasi digital dan juga linguistik, seperti yang sudah dibahas oleh pembicara kedua dari Kontra, bahwa game daring ini bisa menambahkan kefasihan kita begitu dalam berbahasa Inggris dan juga teknologi, karena game online tentu saja melibatkan teknologi di dalamnya. Dan kemudian yang harus kita garis bawahi di bahwa ada faktor-faktor lain yang juga menghambat prestasi, misalnya kurangnya motivasi diri sendiri, kurangnya dukungan sosial, misal dari keluarga, guru atau orang tua, dan kemudian juga adanya tingkat ekonomi yang berbeda. Ini juga dapat menghambat prestasi loh. Maka dengan itu Dewan Juri kami menawarkan solusi melalui mekanisme yang telah disampaikan oleh tim kontra tadi, dan ini dapat menjadi solusi yang sangat solutif. Terima kasih. Kalau kita bermain game dari 8 jam, apakah itu termasuk kecanduan? Tentu kecanduan. Maka dari itu kami menganggap afirmatif itu tidak solutif. Lalu juga tadi tim afirmatif juga menanyakan bahwa apakah game daring berbasis pendidikan dapat bersaing dengan game daring berbasis hiburan? Tentu bisa, Dewan Juri yang terhormat, karena game daring berbasis hiburan tidak hanya sebentar saudaraku, game daring berbasis hiburan juga tetap menghilangkan stres, dan ini apa? Dan ini malah meningkatkan siswa untuk berprestasi. Dewan Juri yang terhormat, tidak saudaraku, sebentar ya. Pertama, kita akan melakukan mekanisme solusi yang untuk mekanisme solusi terhadap status quo ini. Oh, silakan saudaraku. Saya izin interupsi, mohon maaf. Tadi disebutkan bagaimana kalau 8 jam ya, 8 jam menggunakan device dari aplikasi lain. Menurut saya 8 jamnya itu bukan untuk game daring doang. Jadi menurut saya 8 jam itu bisa dari kayak Anda belajar dari YouTube atau dari apapun. Jadi kan device itu bukan digunakan hanya untuk game online saja atau game daring saja. Dewan Juri, jika kami mengambil solusi tim pro, yang ada apa? Yang ada malah pembatasan terhadap gawai sendiri, bukan pembatasan terhadap game daring. Maka dari itu solusinya tidak solutif, karena aplikasi pendidikan, aplikasi YouTube malah tidak bisa diakses ketika gawai. Jika kita lihat, jika kami tidak setuju, karena game daring itu dapat memberikan manfaat banyak. Game daring meningkatkan kemampuan kognitif seperti pemecahan masalah dan lain. University of Glasgow menunjukkan bahwa game daring meningkatkan keterampilan komunikasi, adaptasi, dan ketangkasan. Studi ini membuktikan bahwa game daring itu tidak hanya meningkatkan siswa untuk berprestasi, tapi meningkatkan motorik siswa. Dewan Juri yang terhormat, melalui ini kami mengadakan
ada game itu cuma acuan testimoni rerum with opus established. Saat ada bukti fakta data, apa gunanya kata-kata dewan juri yang terhormat? Selain itu, game daring juga meningkatkan keterampilan sosial melalui interaksi dengan pemain lain di seluruh dunia. Ini meningkatkan apa? Meningkatkan prestasi akademik, meningkatkan prestasi bahasa. Dengan mereka bermain game daring, mereka akan bisa berbahasa Inggris. Lalu dengan mekanisme yang kita tawarkan tadi, yaitu pembatasan oleh pemerintah, ini tidak hanya akan mengatasi masalah kecanduan, tapi juga akan mengatasi bahwa game daring ini bisa membantu untuk berprestasi. Lalu yang balik lagi ke mekanisme bahwa pemerintah akan melarang game daring yang tidak bersifat mendidik, lalu pemerintah juga akan menerapkan batasan waktu kepada game daring ini, misalkan maksimal 1 jam, sehingga ini menyelesaikan masalah bahwa game daring itu adiktif. Dewan juri yang terhormat, analoginya jika kita menemukan suatu bagian yang rusak di mobil, apakah kita mengganti seluruh mobilnya atau kita mengganti bagian yang rusaknya saja? Pastinya kita hanya mengganti bagian rusaknya saja, kita perbaiki itu. Game daring bukan semuanya rusak, ada kok sisi mendidiknya, tapi ya game daring ini hanya perlu ditambahkan regulasi yang telah kami sampaikan sebagai tim kontra, mekanisme-mekanisme yang telah kami sampaikan. Kami percaya bahwa game daring itu bukannya menghambat untuk siswa untuk berprestasi, tapi mendukung siswa untuk berprestasi. Contoh kasusnya apa? Finlandia sebagai negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia memberi jam istirahat dan banyak siswa yang menggunakan itu untuk bermain game daring. Untuk apa? Untuk melepas stres mereka, dan akhirnya apa? Akhirnya, terima kasih. Betul, akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Efektivitas sesuatu ditentukan oleh penerapannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat dan juga akan berpikir dari tim pro. Kami dari tim kontra menentang keras mosi game daring menghambat siswa untuk berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya akan mendefinisikan mosi pada siang hari ini. Yang pertama, game adalah permainan, daring adalah dalam jaringan yang memerlukan konektivitas, sementara menghambat adalah menghalangi, dan siswa adalah anak murid, terutama anak yang tidak terbatas dalam sekolah dasar dan menengah. Sementara prestasi itu sendiri adalah hasil yang telah dicapai, yang bersumber dari KBBI. Kemudian kita akan melihat status quo sekarang. Game daring sering digunakan oleh siswa dalam kegiatan sehari-hari. Namun apakah benar game daring ini menghambat siswa untuk berprestasi? Mari kita ulas faktanya, saudara. Yang pertama, kami menentang mosi ini karena ada banyak sekali jenis game daring di luar sana. Ada yang untuk hiburan, ada juga yang untuk edukasi. Tim pro memandang game ini sangat sempit dengan mengatakan bahwa limitasi dari game ini hanya memandang dari segi hiburannya saja, tidak memandang dari segi edukasinya. Contohnya aplikasi seperti Kahoot, kemudian juga ada Mentimeter, Quizizz, Duolingo, itu semuanya aplikasi game daring. Namun tujuannya untuk pembelajaran. Yang mana apakah itu menghambat prestasi? Tentu tidak. Semakin banyak sumber, semakin menyenangkan media pembelajaran. Contohnya menggunakan game, justru semakin meningkat prestasi seorang siswa. Dan tadi Anda sampaikan bahwa limitasi debat ini adalah dalam konteks prestasi akademik. Kami menolak penuh limitasi itu karena konteks prestasi akademik itu terlalu sempit. Apalagi prestasi sekarang ini di zaman globalisasi sudah lebih dari sekadar textbook, namun juga banyak yang street smart dan lain-lain. Kemudian lagi ke argumentasi kami, game ini juga ditemukan meningkatkan kemampuan. Penelitian oleh Green dan W pada tahun 2006 menemukan bahwa kemampuan dengan memainkan game daring itu akan meningkatkan kemampuan spesial dan perhatian selektif, yang mana dengan fitur-fitur yang ada dalam game daring itu menjadikan seorang siswa lebih tangkas dan lebih tanggap terhadap tantangan-tantangan dalam berprestasi. Kemudian lanjut ke argumentasi kami yang ketiga, game dalam esensi hiburan itu akan menjaga kondisi mental seorang siswa yang kalau dilakukan dalam porsi yang sesuai, maka akan menjaga kondisi mental yang pastinya sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi. Penelitian oleh Kessler pada tahun 2005 menemukan bahwa kondisi mental yang tidak baik seperti depresi dapat menurunkan prestasi. Oleh karena itu tentu game daring ini perlu diterapkan itu selain sebagai edukasi, namun juga sebagai, silakan. Tadi disebutkan bahwa game daring dapat membenahi kondisi mental. Itu sumbernya dari mana dan apa pembuktiannya? Hanya seperti yang saya tahu, game daring ini bersifat kompetitif dan justru ini malah menambahkan depresi kepada pemain game. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas instruksinya. Sekali lagi, hiburan itu bervariasi untuk orang-orang. Dan untuk apa adanya hiburan? Ada yang game daring, kalau tidak untuk hiburan seperti ML contohnya. Justru dengan kompetisi itu bukan malah membebani, itu membuat mereka tertarik dan juga senang, bahagia begitu. Makanya dijadikan sebagai hiburan yang dapat meningkatkan
performa mereka kalau digunakan dengan porsi yang sesuai. Oleh karena itu Dewan Juri yang terhormat juga akan berpikir dari tim pro, kami yakin argumentasi kami unggul dan dengan percaya diri kami meyakini bahwa Gym Daring tidak menghambat siswa untuk berprestasi. Terima kasih. Lebih menyokong mereka untuk kegiatan prestasi ke depannya. Tadi ada dari tim pro mengatakan bahwa adanya solusi yaitu aplikasi blog yang akan memblok aplikasi-aplikasi seperti YouTube misalnya dan juga termasuk Gym Daring. Itu adalah solusi yang keluar dari konteks musik ini, saudara. Karena di sini kita akan membahas Gym Daring menghambat siswa untuk berprestasi. Kalau misalnya Anda juga turut menghambat aplikasi lain seperti YouTube, maka itu yang tidak ada korelasinya begitu dan tidak menjadi sebuah hal yang solutif. Dan mekanisme yang kami tawarkan justru akan menjadi solusi di sini, yaitu adanya bimbingan dari orang tua dan guru mengenai penggunaan Gym Daring supaya edukatif dan meningkatkan prestasi, dan juga adanya regulasi dari pemerintah yang mengatur game yang tidak mendidik supaya dibatasi peredarannya begitu. Oleh karena itu kami dari tim Kontra Strategi menyakini dan percaya diri posisi kami menentang posisi ini, dan kami juga ingin bertanya kepada tim pro, apakah dengan solusi yang Anda tawarkan benar Gym Daring ini tidak akan menghambat prestasi gitu, dan juga apakah benar Gym Daring ini memang secara faktual gitu lebih menghambat daripada lebih berfungsi. Sekian dari kami tim Kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera.